Miris, RUU Perampasan Aset 17 tahun mangkrak di DPR. Kenapa bisa? 17 tahun. Sebuah waktu yang cukup untuk melahirkan satu generasi baru, cukup untuk mengubah wajah sebuah bangsa, dan lebih dari cukup untuk membuktikan apakah negara ini sungguh berpihak pada keadilan atau sekadar berpura-pura menegakkannya. Namun selama 17 tahun itu pula, RUU Perampasan Aset terus tergeletak tak bernyawa di meja DPR, diperdebatkan, ditunda, dilupakan, lalu diangkat kembali hanya sebagai retorika. Ini bukan sekadar keterlambatan legislasi. Ini adalah potret telanjang dari ketakutan kekuasaan terhadap kejujuran. RUU Perampasan Aset dirancang untuk memungkinkan negara merampas harta hasil kejahatan, korupsi, pencucian uang, narkotika, kejahatan terorganisir, tanpa harus menunggu vonis pidana. Prinsipnya sederhana dan adil. Harta yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah, harus dikembalikan kepada rakyat. Tetapi justru kesederhanaan inilah yang membuatnya berbahaya bagi mereka yang hidup dari celah hukum. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa belum disahkan? Pertanyaannya adalah, siapa yang diuntungkan dengan mangkraknya RUU ini? Jawabannya menyakitkan, namun jelas, para penyelenggara negara yang kekayaannya tak pernah bisa dijelaskan secara jujur. DPR, lembaga yang seharusnya menjadi wakil suara rakyat, justru tampak seperti benteng terakhir perlindungan aset haram. Banyak anggota parlemen berasal dari partai politik yang pembiayaannya tak transparan, dari kontestasi elektoral yang mahal dan penuh kompromi, dari sistem yang membuat kekuasaan menjadi investasi, dan investasi tentu harus kembali modal. RUU Perampasan Aset adalah ancaman langsung terhadap sistem itu. Jika disahkan, ia akan membuka pintu audit moral. Dari mana rumah mewah itu berasal? Dari mana rekening gemuk itu tumbuh? Dari mana kekayaan yang tak sebanding dengan gaji negara itu muncul? Maka wajar jika RUU ini terus dipelajari, dikaji, menunggu momentum, atau belum prioritas. Bahasanya sopan, tetapi maknanya sinis, jangan sentuh harta kami. Lebih ironis lagi, DPR sering beralasan bahwa RUU ini rawan disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia. Sebuah ironi yang pahit. Sejak kapan mereka begitu peduli pada HAM, sementara korupsi yang dibiarkan justru merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan? Bukankah membiarkan aset hasil kejahatan tetap dinikmati pelaku adalah bentuk pelanggaran HAM yang paling sistematis? Negara-negara lain sudah melangkah jauh. Perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana telah menjadi senjata ampuh melawan kejahatan terorganisir dan korupsi kelas kakap. Indonesia justru tertatih, seolah sengaja mengulur waktu agar para pelaku sempat mengamankan, menyamarkan, atau mewariskan hasil jarahannya. Selama RUU ini mangkrak, pesan yang sampai ke publik sangat jelas. Korupsi itu berisiko kecil, keuntungannya besar, dan hukum bisa dinegosiasikan. Dan jangan lupa, selama 17 tahun itu pula, DPR tetap rajin mengesahkan undang-undang yang menguntungkan elit, UU yang mempermudah investasi, melonggarkan pengawasan, atau mengamankan kepentingan oligarki. Jadi persoalannya bukan pada kemampuan legislasi, melainkan pada keberpihakan. RUU Perampasan Aset bukan sekadar soal hukum. Ia adalah ujian moral. Ujian keberanian. Ujian apakah negara ini benar-benar ingin memutus mata rantai kejahatan struktural, atau hanya sibuk mengejar pencitraan sambil membiarkan koruptor tertawa di balik pagar tinggi. Jika DPR terus menunda, maka publik berhak curiga. Bahkan berhak marah. Karena setiap hari keterlambatan adalah hari tambahan bagi kejahatan untuk tetap hidup. Dan mungkin, justru disitulah jawabannya. RUU ini mangkrak bukan karena sulit, melainkan karena terlalu jujur untuk sistem yang dibangun di atas kepura-puraan.